Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen, bab tahun 1661 sampai tahun 1665. Kamu pikir kamu siapa? Justru karena alasan inilah reputasi Qiu Yue menyebar ke seluruh kerajaan Xia. Dia menggunakan keluarga Gu sebagai panggungnya untuk sepenuhnya menampilkan bakatnya. Setelah mendengar bahwa Qiu Yue sedang beristirahat, semua orang merasa ada kesempatan untuk memanfaatkannya dan bergegas ke Jiangsu untuk menyatakan ketulusan mereka dalam mencoba merekrutnya. Sebenarnya, Qiu Yue sudah memikirkan hal ini. Jika tidak ada yang datang, itu akan menjadi penghinaan baginya. Jika seseorang datang, setidaknya itu berarti seseorang telah mengakui bakatnya, dan dia akan memiliki daya tawar yang lebih besar. Namun, dia sudah mengabaikan orang-orang ini untuk beberapa waktu. Cao Kun sangat tidak senang Qiu Yue memperlakukannya seperti ini. Lagi pula, dia adalah seorang tuan muda dari keluarga Cao, dan telah terbang jauh ke Jiangsu untuk menemuinya, namun wanita itu bahkan tidak mau menemuinya dengan layak. Dia seorang pangeran. Kapan dia pernah meminta bantuan kepada siapapun? Siapa pun yang tahu bahwa mereka disukai oleh keluarga yang berkuasa pasti akan sangat gembira dan sudah berlutut untuk menyambutnya. Sikap Qiu Yue bahkan lebih keterlaluan daripada Zhuge Liang dan Zhang Liang di masa lalu. Apa-apaan ini? Aku terbang jauh-jauh ke Jiangsu, dan tuanmu bahkan tidak mau menemuiku. Kata Cao Kun kepada pria parubaya itu dengan nada kesal. Pria parubaya itu hanya tersenyum. Lagi pula, dia hanyalah seorang pelayan dan tidak mengerti pikiran tuannya. Maaf, Tuan Muda Cao, Nona Qiu memang seperti itu. Anda mungkin sudah mendengarnya. Jika dia bisa melihat Anda semudah itu, dia pasti sudah memasang pengumuman untuk keluarga Cao Anda. Lagi pula, Anda bukan orang pertama di sini. Semua orang lain juga menunggu. Semua orang? Siapa lagi? Klik. Membuka pintu, dan ruang penerimaan dipenuhi orang, setidaknya 30 orang. Cao Kun bahkan mengenali beberapa di antaranya. Oh, lihat siapa yang datang. Mari, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Tuan Muda keluarga Cao, Tuan Muda Cao Kun. Panggil dia Tuan Muda Cao. Tuan Muda Cao. Cao Kun menyipitkan mata, alisnya berkerut, dan melihat sekeliling. Dia mengenali beberapa di antaranya, semuanya dari keluarga terkemuka. Ternyata Qiu Yue telah menjadi target keluarga-keluarga berpengaruh sejak lama, dan bukan hanya keluarga Cao. Astaga! Astaga, apakah dia benar-benar sangat dicari? Katanya tanpa berkata-kata, Tuan Muda Qian, Tuan Muda Shen, sudah berapa lama kalian di sini? Shen Lang perlahan berdiri dari kerumunan dan menyeringai nakal, aku tiba saat fajar. Kemarin aku tahu Nona Qiu sedang berlibur, jadi aku langsung terbang ke Jiangsu dalam semalam dan sudah tidur di rumah ini. Jika kita bicara tentang siapa yang tiba paling awal, aku pasti yang pertama. Kau bisa bangga dengan itu. Lagi pula, keluarga Shen juga punya sesuatu untuk ditawarkan kepada Nona Qiu. Pergilah dan tenangkan diri di tempat lain. Cao Kun memutar matanya dan berkata dengan kesal. Shen Lang pernah berselisih kecil dengan Gu Chen sebelumnya, dan meskipun masalah itu sudah berlalu beberapa waktu, dia masih menyimpan dendam. Jadi dia harus membalas dendam pada Gu Chen. Begitu mendengar bahwa Qiu Yue sedang berlibur, dia berasumsi bahwa Gu Chen telah mencurigainya. Ia terbang ke Jiangsu semalaman untuk segera mengulurkan tangan perdamaian kepada Qiu Yue. Meskipun fondasi keluarga Shen tidak sekuat keluarga Gu, keluarga Shen bisa berkembang. Dengan kemampuan Qiu Yu, menjadi keluarga yang kuat dalam waktu singkat bukanlah mimpi. Yang didambakan Qiu Yu adalah rasa pencapaian mengubah kekacauan menjadi istana emas. Mendorong keluarga kaya ke dalam klan yang kuat akan cukup untuk mendorong Qiu Yue ke puncak hidupnya, jadi Shen Lang ingin mencobanya. Bagaimana jika dia berhasil? Jika dia beruntung, keluarga Shen pasti akan mendominasi kerajaan Xia di masa depan. Kau tidak mengerti. Aku punya alasan untuk datang ke sini. Reputasi Nona Qiu terkenal di seluruh dunia karena suatu alasan. Jadi, Tuan Muda Cao, jangan menggodaku. Jika kau bisa merekrut Nona Qiu, itu adalah keahlianmu yang sebenarnya. Shen Lang juga tertawa, tidak mau kalah. Cao Kun bergumam sumpah serapah pelan, dasar bajingan kecil. Kau tidak berhak bicara di sini. Jangan berpikir kau bisa lolos begitu saja hanya karena kau berhubungan dengan keluarga Bai. Lebih baik kau bersikap rendah diri di luar. Cao Kun hanya bisa tertawa canggung, menahan amarahnya. Lagi pula, keluarga Bai adalah klan yang kuat, sementara keluarga Shen hanyalah keluarga kaya. Meskipun keluarga Bai adalah kerabat jauh keluarga Shen, mereka tetaplah keluarga yang kuat. Terlebih lagi, mereka berada di bawah kendali begitu banyak keluarga kuat di Jiangnan. Jika keluarga Shen benar-benar dikalahkan, mereka akan dikalahkan, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan.
Aula ini dipenuhi oleh perwakilan dari berbagai keluarga dan klan yang kuat, semuanya ada di sana untuk satu tujuan, merebut Qiu Yue. Sementara itu, di balkon luar, Qiu Yue, berpakaian sangat seksi, masih beristirahat di kursi. Sudah berapa banyak orang yang datang? Pria parubaya di sampingnya menjawab dengan lembut, setelah laporan itu, lebih dari 30 keluarga telah datang. Di antara mereka ada 3 keluarga terkemuka, keluarga Chao, keluarga Wang, dan keluarga Jin. Keluarga Kong tidak mengirim siapapun. Mungkinkah kemampuanku tidak cukup untuk menarik perhatian pria bernama Kong Muhong itu? Qiu Yue berkata sambil tersenyum tipis. Belum. Kong Muhong sebelumnya telah mendekati Qiu Yue dengan harapan mendapatkan bantuannya, dan bahkan mengatakan bahwa jika dia mau, posisi nyonya muda keluarga Kong akan disediakan untuknya kapan saja. Lagi pula, Gu Chen dikelilingi terlalu banyak wanita, masing-masing cantik memukau, jadi dia tidak tertarik padanya. Namun, Kong Muhong selalu lajang dan berjanji padanya bahwa jika dia datang, dia akan menjadi pilihan pertama untuk nyonya muda keluarga Kong. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah tergoda sejak lama, tetapi Qiu Yue menolak tanpa berpikir panjang. Tidak. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Keluarga Kong tidak boleh ketinggalan, kata Qiu Yue sambil tersenyum, menopang kepalanya dengan satu tangan. Saat ini, seorang pemuda berlari cepat dan berkata dengan hormat, perwakilan keluarga Kong telah tiba di gerbang istana. Bagus. Qiu Yue tersenyum tipis. Setelah berada di bawah sinar matahari selama 3 jam, dia akhirnya berpikir untuk bangun dan bergerak. Nona, keluarga mana yang akan Anda ajak bicara terlebih dahulu? Tanya pria parubaya itu dengan bingung. Namun Qiu Yue dengan dingin menjawab, silakan naik bersama. Dan, suruh dapur untuk mulai menyajikan hidangan. Baru pukul 6. Sore itu orang-orang di aula akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka semua seharusnya adalah tokoh penting, dan ini adalah pertama kalinya mereka dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Terlebih lagi, mereka ditunggu oleh seorang wanita. Anggota keluarga Wang segera berdiri dan menendang meja yang penuh buah hingga jatuh ke lantai, membuat buah-buahan berserakan di mana-mana. Dasar bajingan! Apa maksud wanita Qiu itu? Kita seharusnya tamu, bukankah seharusnya dia setidaknya datang menemui kita? Apakah ini sopan santun? Dia baru saja meraih sedikit kesuksesan, dan dia sudah bertingkah seperti berada di puncak dunia. Teriak seorang pemuda sambil menendang meja. Tepat ketika keluarga Wang sedang membuat aula berantakan, pintu tiba-tiba didorong terbuka. Pria parubaya masuk lebih dulu, menatap semua orang dengan senyum tipis, semuanya, kami. Omong kosong. Semua orang sudah di sini begitu lama, bukankah Qiu Yue seharusnya keluar dan bertemu semua orang? Bahkan, jika kesepakatan tidak tercapai, kita seharusnya tetap berhubungan baik. Bukankah dia setidaknya harus bertemu semua orang? Apakah dia masih menunggu harga terbaik? Teriak pemuda itu dengan marah. Saat ini juga, sosok cantik perlahan berjalan keluar dari belakang pria parubaya itu. Karena semua orang sudah jauh-jauh datang mencariku, meskipun kau akan pergi, setidaknya makan dulu. Kalau tidak, orang-orang akan bilang aku kurang pandai bergaul. Kata Qiu Yue sambil tersenyum tipis saat masuk dari luar. Melihatnya, gumaman kekaguman menyebar di antara kerumunan. Bukan karena dia tidak dikenali, melainkan, dia persis seperti yang digambarkan. Sudah lama dikatakan bahwa Qiu Yue adalah wanita cantik yang terkenal. Kecantikan yang benar-benar bisa menghancurkan sebuah bangsa. Bahkan 4 wanita tercantik di Tiongkok kuno pun akan pucat dibandingkan dengannya. Karena itu, kecantikan wanita ini langsung membuat semua orang takjub. Awalnya, semua orang marah karena dia meninggalkan mereka, tetapi sekarang mereka semua benar-benar terpukau. Saya sudah lama mendengar tentang kemampuan luar biasa Nona Qiu. Keluarga Han saya datang ke sini khusus untuk mengundang Nona Qiu untuk membantu kami. Kami pasti akan mengangkat Anda sebagai pejabat tinggi, dan mulai sekarang, Anda akan mendapatkan setengah dari semua yang dimiliki keluarga Han kami. Pada saat ini, seorang pemuda berdiri dan berkata, memanfaatkan kekaguman semua orang terhadap kecantikan Qiu Yue, dia berbicara lebih dulu, mengalahkan semua orang. Melihat ini, yang lain tidak mau kalah. Melihat bahwa keluarga Han bersedia memberikan setengah dari kekayaan keluarga mereka sebagai imbalan, semua orang langsung menyatakan syarat mereka. Keluarga Qin saya bersedia menyerahkan 2 kota di bawah yurisdiksi kami kepada Nona Qiu untuk dikelola, dan bahkan memberi Anda dividen tahunan 30%. Tidak. 50%. Selama Nona Qiu dapat membantu keluarga Qin kami menghasilkan uang, kami akan membagi keuntungan 50/50 setiap tahun. Siapa peduli dengan 2 kotamu? Semua orang tahu keluarga Qinmu hanya menguasai beberapa kabupaten miskin. Apa gunanya itu? Kau bekerja keras dan masih belum bisa menghasilkan 100 juta setahun, dan kau berani bernegosiasi. Keluarga Zhangku bersedia menawarkan sepotong giok kuno. Kami memiliki bisnis internasional yang saat ini kekurangan manajer.
Jika Nona Qiu bersedia, keluarga Zhangku bersedia membagi keuntungan 40/60, kau mendapat 60%, kami mendapat 40%. Kau hanya membuat janji kosong. Keindahan kuno apa? Itu hanya giok hetian. Pusaka keluarga yang dijual. Selain itu, bisnis internasional apa? Mengekspor pakaian dalam adalah bisnis internasional. Kau sebaiknya datang ke keluarga Qiaoku di Shanxi. Kami menyelesaikan perhitungan dengan ruangan penuh emas, sederhana dan lugas. Aku datang ke sini hari ini dengan tulus. Setelah mengatakan itu, pria itu menyuruh orang di sebelahnya membuka kotak itu, yang sepenuhnya penuh dengan emas. Cek senilai 100 juta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 100 juta dalam bentuk uang tunai atau emas. Beberapa kotak berisi emas diletakkan di depan semua orang, yang cukup untuk mengejutkan semua orang. Sial! Jadi apa masalahnya kalau kau kaya? Cao Kun tak kuasa menahan umpatan. Pria dari keluarga Qiao itu berbalik dan tersenyum sopan, namun angkuh, maaf, Tuan Muda Cao, kaya memang sesuatu yang istimewa. Jika semua cara gagal, keluarga Cao bisa menunjukkan kemampuan mereka. Semua orang hanya membicarakan tentang pemberian uang dan hadiah. Berapa banyak uang yang pantas? Berapa banyak hadiah yang pantas? Keluarga Cao kami dapat menawarkan kota Huaihai sebagai tempat tinggal sementara bagi Nona Qiu. Selain itu, pelabuhan menangani bisnis luar negeri, dan saya bahkan dapat membantu Nona Qiu mendapatkan kartu hijau AS. Saya tidak hanya akan mengizinkan Anda mengembangkan bisnis Anda di dalam negeri, tetapi saya juga akan membantu Anda memperluas bisnis Anda ke luar negeri. Saya yakin visi Nona Qiu tidak hanya terbatas pada pasar domestik, kan? Kata Cao Kun sambil tertawa kecil dan melipat tangan. Kota Huaihai adalah kota ekonomi yang kuat. Jika Qiu Yue mengelolanya, pendapatan tahunan miliaran, bahkan puluhan miliar, bukanlah masalah. Dia juga akan bertanggung jawab atas pelabuhan, yang akan menjadi pendapatan tambahan, pasti lebih banyak daripada dividen yang diberikan Gu Chen kepadanya. Jika Qiu Yue mengelola kota Huaihai, dia akan menjadi ratu kota, memegang mata pencaharian jutaan orang di tangannya. Rasa pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami orang lain. Selain itu, mengendalikan pelabuhan akan memungkinkannya untuk menjalin hubungan dengan dunia luar. Dia dapat sepenuhnya mengembangkan kekuatannya sendiri. Hanya dengan persetujuan Qiu Yue, 5 nada 6 hukum setidaknya bisa membawa setengah dari pasukannya, yang secara efektif melumpuhkan kekuatan Gu Chen. Bahkan jika dia bisa membangun kembali kerajaannya, serangan kecil saat ini bisa langsung menghancurkan struktur kekuatan Gu Chen. Tetapi untuk menghancurkan kekuatan Gu Chen sepenuhnya, Qiu Yue sendiri sudah lebih dari cukup untuk menghancurkannya. Menyatakan bahwa Qiu Yue saja sudah cukup untuk melumpuhkan Gu Chen, artinya siapapun yang memiliki Qiu Yue memiliki kekuatan untuk mengalahkan Gu Chen dan kemampuan untuk menguasai dunia. Qiu Yue berjalan menuju kota-kota itu. Berapa tile emas ini? Pria dari keluarga Qiao tersenyum tipis, tidak banyak. Sedikit lebih dari 3.000 tile. Ini hanya deposit kami. Jika Nona Qiu bersedia, kita bisa duduk dan mengobrol dengan baik. 3.000 tile emas, satu tile emas setara dengan 50 gram. Itu berarti ada 150.000 gram di sini. Dengan harga 400 yuan per gram, ini 600 juta. Terlebih lagi, ini hanya deposit, belum termasuk dalam ketentuan formal. Konon keluarga Qiao dari Shanxi lebih kaya dari sebuah negara, dan sekarang tampaknya reputasi itu memang pantas. Ketika pria dari keluarga Qiao melihat Qiu Yue menyentuh emas itu, sudut mulutnya terangkat ke langit. Hal ini membuat semua orang sangat cemas, dan mereka diam-diam berpikir bahwa seharusnya mereka membawa emas itu langsung. Namun, mengumpulkan emas dalam jumlah besar sekaligus bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Bahkan akan membutuhkan pengaturan dengan berbagai pos pemeriksaan, jika tidak, 3.000 tile emas akan menarik terlalu banyak perhatian. Ini semakin menunjukkan kekayaan keluarga Qiao yang luar biasa. Konon keluarga ini telah makmur selama bertahun-tahun, keluarga pedagang kaya yang terkenal di wilayah tersebut sejak dinasti Ming, mencapai puncaknya pada dinasti Qing, bahkan disebut cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Namun, reputasi mereka telah menurun sejak saat itu, dan banyak yang mungkin berpikir ini adalah tanda kejatuhan mereka. Pada kenyataannya, mereka hanya menyembunyikan kekayaan mereka dengan sangat baik. Orang yang benar-benar kaya tidak terlihat kaya, tetapi gerakan santai akan mengungkapkan kekayaan mereka yang sebenarnya. Sama seperti sekarang, mengumpulkan 3.000 tile emas secara santai, keluarga Cao setidaknya membutuhkan beberapa hari untuk mengumpulkan sebanyak ini, karena tidak ada yang tahu sebelumnya bahwa Qiu Yue sedang berlibur. Semua orang memulai dari level yang sama. Kemampuan keluarga Qiao untuk mengumpulkan 3.000 tile emas, bukan uang tunai, hanya dalam beberapa jam menunjukkan pandangan jauh mereka yang luar biasa. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apakah keluarga Qiao akan mengambil inisiatif, Qiu Yue membanting kotak itu hingga tertutup. Bang! Qiu Yue menutup kotak itu dan tersenyum tipis. Maaf,
Aku tidak ingin ini. Orang-orang selalu mengatakan bahwa Nona Qiyu adalah orang yang mencintai uang. Hari ini kau menolakku. Apakah karena kau pikir uangnya terlalu sedikit? Pria dari keluarga Qiao bertanya dengan ekspresi bingung. Qiyu Yue menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, ini bukan tentang uang. Aku memang mencintai uang, tetapi aku lebih suka mendapatkan uang yang bermakna. Semua orang langsung mengerti bahwa wanita ini sengaja memprovokasi mereka. Apa itu uang yang bermakna? Bahkan jika pasukan Gu Chen kuat dan dilengkapi dengan baik, keluarga Gu sendiri hanyalah yang terakhir dari 9 keluarga besar. Namun, jika Gu Chen dan Gu Yanxi disertakan, seluruh keluarga akan melesat ke 3 besar. Jika Qiyu Yue benar-benar mengincar uang, Gu Chen tidak akan kekurangan harga yang mereka tawarkan. Cao Kun dan keluarga Wang serta Han, di antara yang lain, mendiskusikan masalah ini. Mereka semua mencurigai bahwa Qiyu Yue menuntut harga tinggi, percaya bahwa tawaran yang mereka berikan terlalu rendah. Tidak ada yang namanya kesetiaan mutlak di dunia ini. Yang ada hanyalah kurangnya insentif yang cukup untuk berkhianat. Oleh karena itu, mereka berencana untuk masing-masing mengalokasikan sebidang tanah untuk membangun zona ekonomi dan menyerahkannya kepada Qiyu Yue untuk dikelola. Singkatnya, mereka bersedia melakukan apa saja untuk merebut Qiyu Yue dari pusat kelompok Gu Chen, sehingga berurusan dengan Gu Chen akan jauh lebih mudah di masa depan. Kita sudah membahasnya, dan kita masing-masing akan menetapkan sebagian dari salah satu dari 4 kota ini, Yangcheng, Pengcheng, Huacheng, dan Yuncheng, untuk membangun zona ekonomi khusus. Atau sederhananya, kita masing-masing akan memberikanmu pengelolaan kota-kota ini. Yang perlu kita lakukan hanyalah memastikan bahwa kita dapat menghubungimu ketika kita membutuhkan bantuan, dan bahwa kamu akan memberikan bantuan. Cao Kun berkata lembut, menatapnya. Yangcheng, Huacheng, dan Pengcheng semuanya adalah kota-kota peringkat 100 teratas, dan jika digabungkan, mereka dengan mudah menghasilkan puluhan atau ratusan miliar per tahun. Tambahkan pendapatan tambahan apapun, dan mereka mungkin menghasilkan lebih banyak daripada gabungan semuanya. Mungkin semua orang berpikir itu sudah tepat. Gu Chen hanya memberinya beberapa ratus juta per tahun, dan bahkan jika bisnis herbal obat berkembang pesat, 1 miliar per tahun akan menjadi maksimum absolut. Karena persentase tahunan Gu Chen kira-kira 2%, 2% dari keuntungan dari setiap penjualan yang dia bantu hasilkan. Bahkan jika mereka menghasilkan 200 miliar per tahun, dia hanya akan menerima 3 atau 4 miliar di akhir tahun. Dan poin pentingnya adalah bisnis tanaman obat pun belum begitu menguntungkan. Mungkin akan ada di masa depan, tetapi saat ini, Qiyu Yue bisa mendapatkan gaji tahunan ratusan miliar hanya dengan menjentikan pergelangan tangannya. Maaf, aku tidak ingin membicarakan pekerjaan sekarang. Resort telah menyiapkan pesta untuk semua orang, domba panggang utuh segar. Ayo coba. Qiyu Yue tersenyum kepada mereka dan berkata. Melihat bahwa dia masih menolak, Cao Kun hampir kehilangan kesabarannya. Mendapatkan ratusan miliar setahun, dan itu murni keuntungan, itu mudah. Baik itu Huacheng, Pengcheng, atau Yangcheng, kota manapun sangat menguntungkan. Dia tidak pernah menyangka Qiyu Yue akan menolak. Nona Qiyu, bukankah Anda terlalu serakah? Apakah Anda mengharapkan saya untuk memberikan seluruh keluarga Cao kepada Anda? Cao Kun berkata dengan kesal. Tetapi apa yang dikatakan Qiyu Yue selanjutnya membuat Cao Kun terdiam. Keluarga Caomu? Maaf, produknya terlalu buruk, sama sekali tidak layak mendapat perhatianku. Mungkin kau hanya pernah mendengar bahwa aku mencintai uang, tetapi kau belum pernah mendengar bahwa aku lebih mencintai ketenaran. Qiyu Yue mencibir padanya, orang yang bersedia kulayani harus memiliki kemampuan luar biasa. Keluarga Cao mungkin telah menjadi pejabat tinggi selama 4 generasi, dengan garis keturunan yang terhormat, tetapi keluarga Cao benar-benar terlalu biasa-biasa saja. Tidak ada pemimpin besar yang muncul dari mereka, dan dibandingkan dengan keluarga Kong, mereka benar-benar lemah. Jadi terkadang bukan hanya soal garis keturunan yang terhormat. Gu Chen tidak punya uang ketika berada di Jiangsu, dan dia secara pribadi menaklukkan seluruh provinsi Barat Daya. Baru kemudian dia berhasil memenangkan kepatuhan sukarela Qiyu Yue. Tidak bisakah keluarga Caoku memberimu ketenaran dan kekayaan? Cao Kun meraung padanya. Qiyu Yue meliriknya dan mencibir, yang kuinginkan adalah ketenaran abadi, dan keluarga Caomu tidak memiliki kemampuan itu. Kau. Kata-katanya langsung menyinggung Cao Kun dan seluruh kelompoknya. Perwakilan keluarga Kong duduk diam di samping. Bukan Kong Muhong sendiri yang datang, melainkan seorang pria parubaya berjas, mungkin salah satu orang kepercayaan Kong Muhong. Sebenarnya, keluarga Kong tidak benar-benar datang untuk merebut Qiyu Yue. Jika Kong Muhong benar-benar ingin membawanya pergi, dia pasti sudah datang sendiri sejak lama. Tujuannya hanyalah untuk mengamati dari sini. Jika tidak berhasil, itu lebih baik. Jika berhasil, mereka akan ikut campur dan mengganggu prosesnya. Ini adalah rencana Kong Muhong. Karena dia tidak bisa memenangkan hati Qiyu Yue, maka tidak ada orang lain yang bisa. Saat ini, di Pavilion Linjun.
Gu Chen kembali memiliki ratusan dokumen yang menumpuk di depannya. Setelah Qiu Yue pergi, beberapa instansi bawahannya sedang libur dan terhenti. Kemudian semua dokumen, besar dan kecil, dijejalkan ke kantor ini. Gu Chen telah mengerjakan ini sejak pagi, dan dalam 6 jam dia bangun untuk pergi ke toilet 2 kali. Beberapa hal hanya beberapa ribu yuan, tetapi dia masih harus meninjaunya. Beberapa pesanan besar bahkan mengharuskannya untuk menelepon dan memverifikasinya satu persatu. Sialan! Kapan penandatanganan ini akan berakhir? Bukankah kita sepakat untuk menandatangani kontrak sedikit demi sedikit? Apakah ini sedikit demi sedikit? Gu Chen menatap banyak dokumen di depannya dan berteriak marah. Mu Linglong mendorong pintu dan masuk. Melihatnya membawa secangkir makanan penambah daya pikir, Gu Chen akhirnya menghela napas lega. Tuan, Anda telah bekerja keras. Saya membuatkan Anda sup, minumlah selagi masih hangat. Gu Chen menghela napas tak berdaya, menggosok pelipisnya, kapan penandatanganan ini akan berakhir? Kamu tidak memberitahu saya ini sebelumnya. Beberapa kontrak sebaiknya tidak diucapkan, jika tidak, kesalahan sangat mungkin terjadi, dan kesalahan dapat mengakibatkan kerugian puluhan juta. Jadi dia sama sekali tidak berani ceroboh. Mu Linglong tersenyum tipis, tidak masalah, masih banyak dokumen yang menunggu untuk Anda tanda tangani di luar. Dia membawakan sup, tetapi Gu Chen sedang menandatangani dokumen dengan kepala tertunduk. Mendengar ini, dia segera mendongak dan berseru, masih ada lagi. Cipratan. Tatapan tiba-tiba itu menyebabkan sup di tangan Mu Linglong terlempar dan tumpah ke selangkangannya. Aduh! Seru Gu Chen seketika. Dia berdiri dan dengan cepat mencari sesuatu untuk membersihkannya. Mu Linglong mengambil sebungkus tisu toilet dari samping, mengeluarkan setumpuk besar, dan berjongkok untuk dengan cepat membersihkan sup yang tumpah di celananya. Maafkan saya benar-benar tidak menyadarinya. Maafkan saya, Ketua Paviliun. Kata Mu Linglong meminta maaf. Dia terus membersihkan sambil berjongkok, menumpahkan tisu toilet ke seluruh lantai. Gu Chen berdiri, dan Mu Linglong setengah berjongkok seperti itu. Tiba-tiba, Tuan Muda, seseorang dari Raja Beihai telah datang. Mereka mengatakan ingin berbicara dengan Anda tentang pajak tahun ini. Zhao Kai mendorong pintu dan berkata dengan cepat. Meja Qiu Yue sudah cukup tinggi karena dia orang yang tinggi, dan meja yang terlalu rendah akan menyebabkan sakit lehernya. Dengan Gu Chen berdiri seperti ini, meja itu tepat setinggi pinggangnya, dan itu menghalangi pandangan Mu Linglong dengan sempurna. Dari luar, hanya bagian bawah tubuh Mu Linglong yang terlihat berlutut. Dan kepalanya bergoyang-goyang, seketika membuat imajinasi orang melayang. Maaf, lain kali aku pasti akan mengetuk. Kata Zhao Kai dengan canggung. Gu Chen bisa tahu dari ekspresinya bahwa pria ini salah paham, terutama karena postur tubuhnya saat ini benar-benar membuatnya sulit untuk tidak berpikir yang salah. Hei, kembalilah. Apa yang kau pikirkan? Tadi, sup tumpah di celanaku, dan dia membantuku membersihkannya. Terkadang, beberapa hal malah semakin buruk jika dijelaskan lebih lanjut, seperti sekarang, semakin dijelaskan, semakin berlebihan senyum di wajah Zhao Kai. Astaga, Tuan Muda, Anda benar-benar tidak hati-hati, Anda membuat kekacauan di mana-mana. Jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu Nona Qiu. Saya janji. Zhao Kai bahkan membuat gerakan diam dan terkekeh nakal. Sialan. Ini benar-benar bukan seperti yang kau pikirkan. Tapi Zhao Kai sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, berbalik dan meninggalkan kantor, sambil memberikan senyum penuh arti kepada Gu Chen saat pergi. Mu Linglong mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, hihihi, aku disalahpahami lagi. Reaksimu agak terlalu tenang, kan? Gu Chen menatapnya dan bertanya dengan bingung. Jika itu orang lain, aku pasti akan menjelaskan jika mereka salah paham, tetapi jika itu kau, Ketua Paviliun. Aku hanya merasa kesalahpahamannya tidak cukup dalam. Dia juga menyeka bagian tubuh Gu Chen yang basah dengan selembar kertas dan berjalan keluar dengan senyum nakal. Hal ini membuat Gu Chen terdiam. Bagaimana mungkin wanita ini persis seperti Qiu Yue? Dia datang, menggodanya, lalu pergi begitu saja ketika suasana mulai memanas. Tidak. Heran dia adalah murid Qiu Yue. Kata-kata dan tindakan mereka hampir identik. Kring-kring. Tepat saat ini, teleponnya berdering. Dia segera mengeluarkannya dan melihat itu adalah nomor dari ibu kota. Dia ragu-ragu selama beberapa detik, lalu berjalan ke ambang jendela dan menekan tombol jawab. Halo? Siapa ini? Sebuah suara yang familiar terdengar dari ujung telepon. Itu tidak lain adalah Kong Muhong. Tuan Muda Gu. Orang Anda akan dibajak, dan Anda masih punya pikiran untuk duduk di kantor Anda meninjau kontrak. Kong Muhong terkekeh di telepon, jika Anda benar-benar tidak menginginkan Qiu Yue lagi. Keluarga Kong saya bersedia menawarkan harga tinggi untuk mempekerjakan Nona Qiu. Mendengar ini, Gu Chen segera melihat sekeliling kantor. Bagaimana orang ini tahu dia sedang meninjau kontrak di sini?
Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat kamera atau apapun semacam itu. Tidak perlu melihat. Saya tidak memasang kamera apapun di kantor Anda. Saya tidak akan menggunakan taktik murahan seperti itu. Anda punya 5 nada dan 6 hukum, dan saya punya jaringan intelijen saya. Kong Muhong mencibir di ujung telepon. Saat ini, Gu Chen langsung waspada. Apakah ini berarti mungkin ada anggota keluarga Kong di Jiangsu, atau bahkan di dalam pavilion Linjun? Jika itu benar, kelicikan orang ini jauh lebih kompleks daripada yang dia bayangkan. Kapan aku bilang aku tidak ingin menggunakan Qiu Yue? Gu Chen langsung membalas. Kong Muhong tersenyum tenang di ujung telepon, kau memberinya libur 2 hari, tahukah kau berapa banyak keluarga yang datang untuk merebutnya? Tidakkah kau takut seseorang akan menawarkan harga yang lebih tinggi untuk memikatnya? Atau, setelah dia berhubungan dengan begitu banyak keluarga, apakah kau benar-benar yakin Qiu Yue masih akan bekerja sepenuh hati untukmu? Licik. Langkah ini sangat kejam. Seseorang yang sudah curiga mungkin sudah tertipu. Karena Kong Muhong bisa menelepon Gu Chen, itu berarti dia pasti belum datang ke Jiangsu, atau mungkin dia tidak yakin bisa merebut Qiu Yue. Jika dia tidak bisa merebutnya, dia tidak akan membiarkan orang lain melakukannya. Namun, ia juga ingin menciptakan keretakan antara Qiu Yue dan Gu Chen, menumbuhkan ketidakpercayaan antara penguasa dan rakyatnya, rencana jahatnya telah mencapai puncaknya. Tuan Muda Kong, Anda harus tahu bahwa jika Anda tidak dapat mempertahankan seseorang, pada akhirnya Anda tidak dapat mempertahankannya. Saya tidak pernah memaksa seseorang yang dapat direbut. Gu Chen mencibir di ujung telepon. Jadi Tuan Muda Kong tidak perlu mengingatkan saya secara khusus. Jika Anda pikir Anda dapat merebutnya, silakan saja. Kemudian ia menutup telepon. Gu Chen tidak bodoh. Mencoba menabur perselisihan di antara mereka tidak akan semudah itu. Ia melirik dokumen-dokumen di atas meja dan menghela napas pasrah. Baiklah, saya masih harus meneleponnya kembali. Ia telah menghabiskan 6 jam untuk menangani semua masalah ini, besar dan kecil, dan ia tidak ingin hal-hal membosankan ini membuang-buang waktunya. Sementara itu, di rumah besar di luar kota. Di pesta makan malam, anggota dari berbagai keluarga begitu banyak sehingga kau praktis bisa menggali apartemen 3 kamar tidur dari jari kakimu. Qiu Yue sama sekali tidak membahas kerjasama dengan mereka, dan setelah hanya beberapa kalimat, dia menghilang. Di luar gerbang rumah besar, Gu Chen, mengendarai sepeda motor Mulinglong, berhenti di bawah pohon dan baru saja akan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Qiu Yue ketika mau meneleponku. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang. Berbalik, dia melihat bahwa itu adalah Qiu Yue. Aku bahkan belum menelepon. Bagaimana kau tahu aku di sini? Gu Chen bertanya dengan curiga. Qiu Yue tersenyum nakal, kenapa? Takut aku kabur dengan orang lain. Itu hal terakhir yang kukhawatirkan. Kata Gu Chen sambil menyerahkan helm padanya. Kalau kau mau berganti pekerjaan, pasti sudah sejak lama. Kenapa baru sekarang? Qiu Yue memakai helm, duduk di belakang motor, dan memeluk pinggang Gu Chen. Bagaimana kalau suatu hari nanti aku benar-benar mengkhianatimu? Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu dengan sepatutnya. Gu Chen memutar gas dan terkekeh. Mungkin tidak ada yang mengerti maksudnya, tetapi Qiu Yue memeluknya dari belakang dan tersenyum tipis. Berterima kasih untuk apa? Berterima kasih karena telah memberimu pelajaran. Ya, itu menunjukkan aku terlalu percaya. Tentu saja, suka duka adalah bagian dari suka duka kehidupan. Gu Chen terkekeh sambil mengendarai motor. Di aula penerimaan rumah besar, anggota dari berbagai keluarga sedang makan sambil menunggu Qiu Yue kembali. Hampir 1 jam telah berlalu, dan semua orang hampir selesai makan, tetapi dia belum muncul. Cao Kun akhirnya tidak tahan lagi dan membanting tinjunya ke meja, berkata dengan suara berat, di mana dia? Kemana dia pergi? Meninggalkan kita semua di sini seperti ini. Pada saat ini, seorang pria parubaya masuk ke aula. Saya benar-benar minta maaf, Nona Qiu dan Tuanku sudah pergi. Dia secara khusus menginstruksikan saya untuk membelikan tiket pesawat untuk semua orang untuk semuanya bisa kembali. Lagi pula, Anda telah datang jauh-jauh ke Jiangsu. Kami memahami kesopanan dasar ini. Pria itu berjalan mendekat dengan setumpuk uang. Dia meletakkan setumpuk uang, sekitar 10.000 yuan, di setiap meja orang, cukup untuk menutupi tiket pulang pergi mereka. Bagi keluarga-keluarga terhormat ini, 10.000 yuan mungkin hanya harga makanan cepat saji. Tidak ada yang kekurangan 10.000 yuan. Apa kau benar-benar berpikir kami semua datang jauh-jauh ke Jiangsu hanya untuk uang ini? Cao Kun, dengan amarah yang meluap, menendang meja hingga jatuh ke lantai dan meraung, aku terbang jauh-jauh ke Jiangsu, dan kau memberiku 10.000 yuan. Makanan anjingku saja harganya lebih dari 30.000 sebulan. Kau anggap kami apa? Tapi tidak ada yang memaksa kalian datang ke Jiangsu. Tuanku hanya bisa menangani kunjungan mendadak kalian dengan menilai situasi. Lagi pula, kalian makan makanan keluargaku. Apa kau pikir pantas baginya untuk berurusan dengan keluargaku?
Pria parubaya itu mencibir. Mereka pikir mereka telah mengambil inisiatif, tetapi siapa sangka bahwa pada saat mereka tiba, perwakilan dari puluhan keluarga sudah ada di sana. Mustahil untuk tidak menimbulkan keributan. Kabar itu pasti telah sampai ke telinga Gu Chen. Sekarang, apapun yang dipikirkan Qiu Yue, dia tidak bisa mengkhianati Gu Chen saat ini. Mungkin Qiu Yue mengendalikan sebagian besar dari 5 nada dan 6 hukum, tetapi Gu Chen selalu memegang kendali di balik layar. Jika dia benar-benar ingin pergi bersama orang-orangnya, dia hanya bisa membawa para pemimpin sekte 5 nada dan 6 hukum yang bersedia mengikutinya. Dia tidak bisa membawa 10 Raja Neraka, Zhao Kai, Zhang Xiaotian, Zhuo Sandu, Situ Dengfeng, dan yang lainnya bersamanya. Bersambung.